ada namanya Quit India Movement. Ini gerakan mengusir Inggris. Beliau juga puasa. Selama 21 hari beliau puasa. Jadi ditambah 9 sudah Ramadan 1 bulan. Tapi ini puasa juga beliau. 47 beliau puasa lagi. Kalau ini agak ngeri. Era ketika terjadi pemisahan India-Pakistan. Kemudian protes juga beliau 43. Kalau ini sudah perjuangan melawan Inggris sudah. Itu ada namanya Quit India Movement. Ini gerakan mengusir Inggris. Beliau juga puasa. Selama 21 hari beliau puasa. Jadi ditambah 9 sudah Ramadan 1 bulan. Tapi ini puasa juga beliau. 47 beliau puasa lagi. Kalau ini agak ngeri. Era ketika terjadi pemisahan India-Pakistan. Jadi orang-orang karena gegeran terus tidak bisa rukun, akhirnya yang Hindu dan Sikh tinggal di India, yang Muslim pindah ke Pakistan. Dan ini terus terjadi banyak sekali konflik kekerasan. Dulu saya pernah nonton film yang judulnya Train to Pakistan. Oh, itu memang ngeri anunya ya. Cuma ya film ada dramatisasi. Tapi peristiwa era itu memang berdarah-darah. Jadi konflik yang keras sekali antara Muslim dan Hindu. Nah, di situ kemudian Gandhi mendeklar, saya akan puasa dan tidak akan berbuka sampai kalian berdamai. Nah, karena yang melakukan puasa ini seorang Gandhi, pada akhirnya terus bisa reda kerusuhan itu. Meskipun masih rentan pecah. Sampai tahun 48 masih banyak terjadi konflik gegeran antara Muslim dan Hindu. Kemudian Gandhi mendeklarasi untuk puasa lagi sampai kalian benar-benar damai. Nah, terus tanggal 13 Januari 48 sukses. Tapi 12 hari kemudian beliau tewas ditembak tanggal 30 Januari 48. Yang menembak namanya Nathuram Godse. Ini dari kelompok nasionalis Hindu. Dia merasa Gandhi terlalu memihak pada kelompok Muslim. Makanya terus ditembak. Baik ya, ini gambaran. Tapi puasa-puasa Gandhi ternyata ya sukses. Bagaimana puasa bisa jadi senjata. Puasa ya, tidak sekedar mogok makan. Ada bedanya. Jadi kalau itu puasa, ada unsur spiritual mentalnya. Tidak sekedar berhenti makan. Baik. Kita lanjutkan. Kita lihat ya, kenapa beliau lebih memilih strategi puasa yang tanpa kekerasan. Ini reasoningnya tidak sekedar beliau asal saja. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, dengan tanpa kekerasan lebih aman. Kenapa? Karena diakui atau tidak, kekuatan kolonial Inggris jauh lebih powerful. Kalau ditabrak dengan keras, pasti kalah. Jadi kalau diserbu misalnya dengan kekerasan, kita pasti kalah dan ada alasan bagi pihak Inggris untuk menghabisi, membantai mereka. Tapi kalau strateginya puasa lebih aman. Kalau hanya puasa dan duduk-duduk saja protesnya itu ya
Sulit Inggris bertindak. Kalau dia macam-macam sama yang sedang duduk-duduk puasa, dia bisa diserang oleh dunia internasional. Jadi maka lebih milih puasa. Kalau diserang ya kalah tetap. Itu loh. Ya kayak kita kan zaman dulu berjuang mati-matian pakai bambu runcing ya. Tapi ya kalah kita. Karena ya kalah powerful, persenjataan dan lain sebagainya. Maka Gandhi dari titik ini mungkin lebih cerdas. Yang kedua, tadi sempat saya singgung, puasa ini satu praksis religius yang ada di hampir semua agama. Jadi berarti dia ini punya power spiritual yang universal. Dengan puasa ini lebih gampang menyatukan orang. Sesuai tradisi religius masing-masing. Jadi karena semua agama ada, di semua agama puasa itu dianggap sesuatu yang mulia, ini strategi puasa ini bisa mempersatukan. Jadi membuat kompak. Ini alasan kedua. Alasan ketiga, puasa itu bisa menyentuh hati. Bisa menggugah kesadaran publik. Kalau kalian puasa bareng-bareng orang banyak, misalnya 1000 orang puasa bareng-bareng meskipun diam duduk, oh kalau hari ini mesti viral. Zaman itu ya mesti masuk TV, diketahui dunia internasional, di mana-mana orang sadar, kemudian oh ada yang harus diperjuangkan. Jadi itu strategi ketiga untuk menggugah kesadaran publik. Yang keempat, menurut beliau, kenapa harus anti kekerasan? Ya karena kekerasan itu bersiklus, berputar. Kita itu kadang salah, tapi kalau kita dimaki orang, ya rasanya pengen bales miso. Kenapa? Kekerasan itu biasanya bersiklus. Jadi tidak kok ini orang jahat terus harus kita basmi begitu disuami selesai enggak. Ini mesti nanti dia pengen balas lagi. Kalau dia punya power dia akan fight back lagi. Dan seterusnya. Maka lebih aman jalur anti kekerasan. Menurut beliau, tindakan kekerasan itu apapun tujuannya pasti destruktif. Kalau sudah destruktif akan ada siklusnya. Jangan lupa dalam tradisi Hindu kan ada namanya karma, hukum kausalitas tindakan. Proses kekerasan ya akan membuahkan kekerasan. Kalau sejak prosesnya negatif ya hasilnya pasti juga negatif. Jadi ini 4 alasan kenapa kemudian Gandhi memilih strategi puasa akan lebih efektif. Dan memang buktinya kan efektif, sukses. Kemudian India merdeka meskipun kemudian pecah. Jadi India Pakistan.